Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dari Prodi K3 dengan NIM 0325 11045 dari kelas A1. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas agama dengan dosen pengampun Bapak Sugeng Ahmad Riyadi, SPD MEI. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang 20 sifat wajib Allah. Yang pertama itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyang kudrat irada, ilmu hayat sama, basar kalam qadiran muridan, aliman hayan samian, basiron mutakaliman. Nah, itu adalah 20 sifat wajib bagi Allah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu wujud. Wujud artinya ada. Maksudnya eksistensi Allah itu bukan karena adanya menciptakannya, melainkan ada dengan sendirinya. Sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala ini wajib kita yakini dengan keimanan. Keyakinan terhadap adanya Allah bagi manusia telah terjadi ketika manusia dilahirkan. Rasulullah SAW bersabda, "Pikirkanlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kamu memikirkan hakikat zat Allah karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya." Hadis riwayat Abu Syaikh. Yang kedua yaitu qidam. Qidam artinya dahulu. Itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu dan tidak didahului oleh sesuatu. Berbeda dengan manusia yang memiliki jangkauan akal terbatas. Bahkan manusia tidak dapat memenuhi secara pasti kapan penciptaan alam semesta terjadi. Yang ketiga yaitu baqa, artinya kekal. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mati. Baik itu manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Manusia bertumbuh dan berkembang, hal itu sudah menjadi hukum alam. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi dan tidak berubah-ubah. Nah, yang keempat yaitu ada muhalafatuhu lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 17, yang artinya Dia pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan kamu dari jenis kamu sendiri, pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak, pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. Yang kelima yaitu ada qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 15. Artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah Dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Lalu yang keenam ada wahdaniyah. Wahdaniyah yang berarti Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal, satu, dan tidak ada yang menandinginya. Dalam surat An-Nahl ayat 51, Allah menjelaskan keesaannya, yang artinya, dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut." Lalu yang ketujuh, Kudrat artinya kuasa. Banyak sekali bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya keberadaan jagat raya yang terdiri dari berjuta binatang dan planet yang selalu bergerak secara teratur tanpa terjadinya tabrakan. Yang ke-8 yaitu ada iradat. Iradat memiliki arti berkehendak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas menentukan kehendak tanpa ada yang memerintah dan melarangnya. Segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah atas kehendakannya. Yang ke-9 ada ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu yang sangat lengkap. Bahkan ilmunya bersifat menyeluruh, luas, dan mendalam. Segala sesuatu bagi yang lahir maupun gaib tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10 ada hayat. Hayat artinya hidup.
Hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan manusia atau binatang yang memerlukan jantung yang berdenyut. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup tanpa memerlukan sesuatu dan tanpa didahului oleh siapapun. Yang ke-11, sama. Sama artinya mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara, baik itu nyaring, samar, bahkan yang tidak dapat didengar oleh manusia sekalipun Allah dapat mendengar. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tentunya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Yang ke-12 ada basyar. Basyar artinya melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat segala sesuatu, baik yang besar ataupun yang kecil, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas. Teknologi canggih manusia tidak akan mampu melampaui atau mengimbangi penglihatan Allah. Yang ke-13 yaitu ada kalam. Kalam artinya berkata-kata atau berfirman. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata tentu tidak sama dengan cara manusia atau makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi dengan hambanya melalui firman atau biasanya disebut dengan kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ke-14 ada Qadiron. Qadiron artinya maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat berkehendak dan memiliki kuasa atas apapun yang ada di dunia ini. Yang ke-15 ada Muridan. Muridan memiliki arti maha berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak atas segala sesuatu yang Ia ciptakan. Lalu yang ke-16 ada Aliman. Aliman yang berarti Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada apapun yang bisa disembunyikan tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-17 ada Hayyan. Hayyan memiliki arti maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mati dan akan terus hidup. Bahkan ketika semua makhluk mati di hari kiamat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang tetap hidup. Yang ke-18 ada Sami'an. Sami'an adalah maha mendengar. Allah merupakan zat maha mendengar atas segala sesuatu. Yang ke-19 ada Basyiran. Basyiran artinya maha melihat. Allah dapat melihat apapun itu, bahkan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh makhluknya. Lalu yang terakhir ada Mutakaliman, yaitu artinya maha berkata-kata. Hal ini dibuktikan dengan adanya Al-Quran yang berisi firman-firman Allah. Kita harus meyakini 20 sifat wajib Allah karena sifat-sifat tersebut adalah dasar untuk mengenal dan memahami kesempurnaannya, membentengi akidah dari pemahaman yang keliru dan merupakan syarat bagi terwujudnya keimanan yang benar. Tuhan yang pantas disembah hanyalah Allah dalam Islam, karena Dialah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta, serta tidak adanya sekutu baginya. Dan itulah 20 sifat wajib bagi Allah yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.